tadi sore kebetulan kami merilis update kasus. Bapak polisi yang terhormat, kenapa Robi mengganti nama itu simple Pak. Itu tuh adalah hal yang krusial ya. Misalnya contohnya susah banget ya Bapak dikasih tahu ya. Misalnya Bapak melarikan diri meninggalkan istri Bapak, kan gitu kisahnya si Peggy itu kan. Bapak melarikan diri lepas dari tanggung jawab. Waktu itu Bapak si Peggy itu melarikan diri ketika Peggy sekitar kelas 4 SD Pak. Begitu kata Ibu Peggy. Nah, contohnya misalnya Bapak punya istri anak 4. Terus Bapak melarikan diri ke kota Bandung. Terus di kota Bandung Bapak mengaku tidak punya anak istri. Terus Bapak kecantol sama cewek lain. Bapak menikah. Apakah Bapak tidak pakai identitas yang baru? Apa Bapak mau pakai identitas Bapak punya istri, punya anak 4, apa mau cewek baru itu dinikahin? Kan enggak. Susah banget kasih tahu polisi ini, dikirainnya kita nih netizen Indonesia nih on apa bego, nggak sekolah kali. Ya, keterangan Bapak itu kelihatan sangat konyol. You know, konyol loh Pak. Foto orang lagi kondangan, nggak masuk akal. Coba kasih foto misalnya Peggy sedang ngebacok kepalanya si Pina dan Egy. Coba keluarkan kalau ada bukti kayak gitu, CCTV. Nggak berani kan? Coba keluarkan itu, si Egy itu. Anaknya wali kota, mantan wali kota Cirebon itu yang ada tato tuh. Pada malam itu ada tuh videonya tersebar di mana-mana. Masa polisi pura-pura nggak tahu? Nggak berani nangkap kan? Yang sebenarnya? Aduh, kesel banget aku ya. Nah, setelah menikah, Bapak Peggy sama istri barunya Pak, identitasnya dipalsukan karena takut nggak jadi menikah. Ketika Peggy dalam keadaan terpuruk ekonominya karena dia punya 4 adik loh Pak, 4 beradik. Nah, tahu nggak Bapak dia sekolah di SMP terbuka, kadang sekolah kadang nggak. Tuh dia tuh sambil nguli Bapak. Mungkin keadaan ekonominya lagi down, finansialnya lagi susah. Dia carilah bapaknya ke Bandung. Yang namanya bapaknya punya istri baru dan mengaku tidak punya anak dan istri. Terpaksalah si Egy nih, ya, menyamar menjadi ponakan. Namanya jadi Robi gitu loh Pak. Robi itu sebenarnya bukan nama palsu. Itu nama-nama media sosialnya, nama kerennya gitu loh. Ngerti nggak Bapak tuh? Kayak saya nih, nama saya Linda Wedi. Nama saya dipanggil ponakan saya Tita. Nama saya di sekolah Ayang, teman-teman saya panggil gitu lah Pak. Anak-anak muda. Jadi itu adalah suatu bukti yang sangat tidak rasional gitu loh untuk dijadikan buktinya si Peggy menjadi tersangka. Itu buktinya sangat lemah Bapak yang terhormat. Kalau Bapak pengen punya istri baru misalnya, takut ketahuan istri lama, Bapak kan menyembunyikan identitas dong. Misalnya Bapak udah pindah kota gitu loh. Ya begitu keterangannya Ibu Peggy. Jangan nanti mempertanyakan kenapa Bapak itu seperti pengacara botak loh Pak. Menanyakan seseorang dengan tidak sopan santun. Menanyakan seseorang seperti mengancam. Kenapa kamu bukan identitas? Yang ditanya tuh rakyat kecil. Yang ditanya tuh bapak kuli gitu loh. Ya udah jelas dia shock gitu. Di tengah orang rame shock, terus nervous, gak tahu yang dijawab. Nanti dikira kalau orang kecil lagi nervous dan shock, dikirain lagi berbohong. Padahal kalian pengacara yang tidak punya etika, kode etik, sopan santun. Itu pertanyaan itu hanya wajib ditanyakan ketika terjadinya sidang pra-peradilan. Jadi tolong ya Bapak polisi, jangan Bapak kira kami ini netizen gak cerdas. Kami ini sekolah Bapak. Kami ini selalu dapat ranking di sekolah. Kami ini pintar dan cerdas. Jangan Bapak bohongin kami lagi ya. Oke Bapak, bukti Bapak itu lemah. Ya, akuilah bahwa anggota kepolisian Cirebon itu melakukan investigasi
memberikan keterangan palsu dan tidak mau melakukan investigasi kepada anak wakil Bupati Cirebon. Tidak mau mereka melakukan investigasi kepada Ali Batiar. Tidak mau melakukan investigasi kepada kepada Linda. Coba tangkap mereka itu yang 11 itu. Kalau berani polisinya, coba investigasi kepada Ibtu Rudiana. Coba tanya Ibtu Rudiana itu juga. Seperti yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terdakwa yang disiksa habis-habisan itu. Memang disiksa Bapak. Fotonya waktu dia disiksa pertama dengan sekarang beda. Sekarang kenapa tahanan itu Bapak banyak-banyak tato dia? Apa mungkin tuh kuli ada tato? Bayar tato tuh mahal Bapak. Kuli itu cuma untuk makan aja. Ya, jangan nanti kami menjadi tidak error juga memberikan klarifikasi kepada Bapak. Bapak memberikan klarifikasi di media konvensi pers seenak Bapak aja. Giliran Peggy belum menjadi terdakwa, masih tersangka aja, Bapak tutup mulutnya sama Bapak polisi yang kedua tuh. Tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Bapak colong FB-nya. Oh, ya notabene polisi itu walaupun dia melakukan istilahnya tuh penyelidikan tanpa seizin pengacara, itu namanya maling Bapak, maling masuk akun orang. Tetap walaupun polisi Anda tetap kena sanksi. Undang-undang ITE nomor 32 kena hukuman 8 tahun, denda 1 M. Ya. Tetap ya, Anda melakukan maling, apalagi Anda menghapus ABC Peggy itu barang bukti yang digunakan untuk pengacara Peggy. Itu namanya merugikan tersangka, you know. Jadi Bapak jangan dikira kami ini bodoh. Banyak anak-anak ITE bertebaran di dunia maya nih Pak. Banyak anak hukum yang ikut demo sekarang di Cirebon. Apalagi yang demo itu sekarang rata-rata mahasiswa loh Pak. Apa mau Bapak? Mahasiswa di seluruh Indonesia, kuli bangunan di seluruh Indonesia, buruh di seluruh Indonesia, sudah itu cendekiawan intelektual di seluruh Indonesia para demo besok tanggal 24 Juni itu Pak. Sudah siap polisi? Dengan strategi apa? Jangan lagi kalian melakukan penembakan ya seperti kan yang terlakukan mahasiswa ya. Itu Anda akan dikenai HAM nanti. Ya. Jadi tolong ya, Kepolisian Republik Indonesia, dengan adanya kasus Peggy ini, tolong Anda reinkarnasi, bersih-bersih lah di dunia kepolisian itu yang penuh dengan kotoran dan kebejatan ya. Tolong bersih-bersih lagi, yang melakukan kesalahan diberikan sanksi yang berat gitu loh. Ya. Yang melakukan penyiksaan sadis tolong ya membayar kepada tersangka yang ditangkap dan tanpa terbukti dia menjadi tersangka. Jangan kita tuh menghakimin rakyat kecil, diri kita aja yang notabene punya ilmu, punya pendidikan tinggi, sekolah di sekolah kepolisian dengan pangkat jenderal dan segala macam. Tapi istilahnya tuh ekspektasi kalian di bidang pendidikan tidak sesuai realitanya dengan apa yang kalian tuntut di akademi kepolisian itu. Kalian bukan menjadi pelindung rakyat, mengayomi rakyat, membantu rakyat menangkap penjahat, malah kalian jadi penjahatnya. Kalau aku sebagai anak polisi nih, aku mantan anak komandan polisi, malu aku karena aku punya seorang bapak yang polisinya karakternya sama dengan Jenderal Hugeng, tidak mau disogok. Hidup kami tuh sederhana dulu gitu. Bayangin lah Pak. Tapi di tengah idealisme, integritas dan mindset seorang polisi yang benar-benar yang bisa menjadi menjadi barometer bagi rakyat Indonesia. Kapan lagi? Mana lagi polisi Indonesia tuh yang bisa seperti Jenderal Hugeng? Mana lagi? Ada nggak kalian menjadikan toka estafet itu? Jadi jangan lagi ya Pak memberikan keterangan palsu yang sama sekali 100% bahkan 2000% tidak kami percaya gitu. Jangan lagi ya. Nanti di persidangan kami tidak mau mendengar
apa namanya tuh istilah